Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan, di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa menikmati sedikit dari nikmat Allah yang sangat banyak. Iman, Islam, sehat, sehingga kita bisa melaksanakan Siam Ramadan. Semoga amal kita tercatat sebagai amal yang baik, sebagai amal yang ikhlas di sisi Allah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan satu saja, walaupun ada temanya refleksi diri, menata hati, perbaiki diri, tapi saya simpulkan refleksi diri menuju perbaikan diri. Kita tidak mungkin bisa memperbaiki diri kita kalau kita tidak bisa menata hati kita. Hati kita tidak mungkin bisa tertata jika kita tidak mulai dengan refleksi. Artinya refleksi diri itu adalah suatu hal yang mendasar sekali. Yang pertama harus dilakukan dalam rangka menuju bagaimana kita memperbaiki diri kita. Tidak jarang orang tidak selamat dari rayuan hawa nafsu dalam berpegang teguh, bersikukuh dengan pendapatnya sendiri dan tidak menerima saran orang lain. Betapa hal ini yang banyak terjadi di antara kita. Tentu penyebabnya banyak sekali. Ada kalanya bersikukuh dengan pendapat dan tidak mau terima saran orang lain hanya karena kita merasa mampu, hanya karena kita merasa paling benar, hanya karena kita merasa paling di antara yang lain. Sehingga ketika ada saran masuk, kamu tahu apa? Kan kamu masih baru belajar. Itu salah satu contoh. Ada pula orang yang menolak kebenaran karena status sosial misalnya, karena sudah punya status sosial di masyarakat sebagai tokoh, kemudian tidak mau menerima. Nah, ini kan karena menuruti hawa nafsu. Maka kalau melihat itu adalah korban daripada rayuan hawa nafsu yang seharusnya tidak kita. Benarlah apa yang dikatakan Abu Zinad. Dan satu riwayat berkata Abu Zinad dalam riwayat Imam Bukhari, ya, kalau dikatakan nanti surah Al-Bukhari. Dan ini salah itu di kitab Saum, kitab Siam, kitab Saum, kitab Siam, kitab Saum. Ya, kurang lebih di situ. Monggo silakan dicek. Beliau berkata demikian. Inna sunana wa wujuhal haqq la ta'ti kathiran ala khilafir ra'y. Mayoritas, kebanyakan kebenaran yang hak itu datang itu bertentangan dengan pendapat pribadi, dengan hati nurani pribadi, ya, pendapat pribadi, ya, bukan hati nurani tapi hati dan pendapat pribadi.
Lihatlah dalam sejarah bahwa Rasulullah itu datang dengan kebenaran, tapi ditolak karena bertentangan dengan pendapat pribadi mereka. Ini buktinya, dan sampai sekarang pun masih banyak terjadi hal demikian, walaupun bentuknya beda-beda seperti yang contohkan. Tetapi yang paling penting, saudara-saudaraku, bukan sekedar kata-kata yang disampaikan oleh Abu Zinad tadi, tetapi lebih dari itu benar-benar menjadi pedoman, menjadi rujukan bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Ini akan di sana. Kita memperbaiki diri, kita bisa memperbaiki diri jika hati kita selesai tertata. Hati kita selesai tertata jika kita bisa melakukan refleksi diri. Ini penting, sangat penting. Karena kalau kita tidak mau refleksi, tidak mau melihat diri, wah, ya itu tadi, hampir dipastikan akan terjerumus oleh rayuan nafsu yang tidak baik, akan mendorong, akan memunculkan sifat-sifat yang menyebabkan kita menyimpang dari apa itu yang namanya syariat, tatanan-tatanan agama, akan menuju kerusakan-kerusakan yang berupa penyimpangan tadi, baik itu penyimpangan yang berupa sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang dianjurkan, atau bahkan sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak baik. Yang mubah bisa menjadi hal yang dilarang. Hal yang dianjurkan bisa menjadi hal-hal yang tidak mau dilakukan. Bahkan lebih parah lagi, hal-hal yang wajib, yang diwajibkan oleh syariat, dianggap itu tidak wajib kita lakukan. Di penyimpangan seperti itu pada dasarnya bermula dari kita secara pribadi bersikukuh tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, sementara kebenaran itu sampai saat ini di tataran kita, kebenaran itu minimal ada yang bersifat informasi. Misalnya, saya melakukan sesuatu, kemudian ada yang mengingatkan, memberi saran, Mas, sampean itu tidak tepat seperti itu. Loh, kenapa? Iya, kan ada keterangan bahwa begini-begini itu tidak boleh. Oh enggak, ini menurut saya betul ini. Pengakuan pembenaran ataupun koreksi dari orang lain semuanya akan bersifat informasi. Bersifat informasi. Informasi itu kalau bahasa kitanya kan ma'lumat. Bahasa tepatnya itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah informasi. Ilmu tentang syariat itu adalah informasi. Oleh karena itu, marilah kita belajar merefleksi diri, membaca diri dengan berdasarkan kepada informasi-informasi syariat, ilmu-ilmu, informasi-informasi di dalam syariat. Apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Apakah masukan dari orang lain ini benar atau tidak? Apakah apa yang disampaikan oleh teman yang memberikan masukan benar atau tidak?
tentu semuanya akan kembali merujuk kepada informasi-informasi tentang syariat. Kita bisa kembali kepada Al-Quran. Benar nggak sesuai tak dengan Al-Quran? Sesuaikah dengan al-hadis? Sesuaikah dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama? Dan seterusnya. Sehingga kita tahu bahwa apa yang disampaikan orang lain sebagai dasar untuk merefleksi diri dalam rangka menata hati untuk menuju perbaikan diri bisa kita lakukan. Insyaallah semoga kita diberikan kemudahan untuk melakukan apapun yang terbaik dalam hidup dan menjadikan catatan amal baik kita sebagai bekal untuk dunia dan akhirat. Allahumma qila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.